أشهد أن لا إله إلا الله. Sehingga disebut oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, cahaya itu berpindah-pindah, dan disebutlah kisah itu di dalam satu syair dibacakan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebelum dibacakan sudah mendoakan Abbas bin Abdul Muttalib, la yuftidillahu fa', Allah tidak akan merontokkan gigimu. Dan dikatakan Abbas bin Abdul Muttalib ini ketika wafat itu usianya hampir 100 tahun, tak ada satupun giginya yang rontok. Bahkan bukan hanya beliau, anak cucu beliau semuanya giginya rapi, gak ada yang rontok. Ini doa daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu juga daripada pensyair Nabi adalah Hasan bin Thabit. Ini yang merupakan pamannya yang meriwayatkan hadis kita ini adalah Shaddad ibn Aus. Hasan bin Thabit ini terkenal, qasidahnya itu sering dibaca, sampai sekarang masih sering dibaca. Qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal aqa'u. Hasyaka ya Rasulullah tarada wa fina man lam yu'adzibu aw yusa'u. Qara'na fid duha wala sawfa yu'ti. Kami membaca di dalam surah Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja. Ada satu ayat, wala sawfa yu'ti rabbuka fatardah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Dan kami akan memberikan kepada engkau, wahai Muhammad, segala pemberian sampai engkau puas dengan pemberian tersebut. Ini berasal dari hasil munajatnya Nabi Muhammad, ayat ini. Dari munajatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tiap malam doakan kita. Tiap malam yang difikirkan adalah umatnya kita. Sampai Nabi SAW itu pernah ketika sholat membaca satu ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, kalau engkau mengadab mereka, umatmu ini, umatku ini, hambamu ini, maka mereka adalah hambamu ya Allah, ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Tapi kalau engkau mengampuni dosa mereka, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Diulang-ulang sampai menangis Nabi, sampai bengkak kakinya Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, utus kepada malaikat Jibril, datangi Muhammad, apa yang dia minta. Akhirnya ditawarkan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, Allah memberikan tawaran kepada engkau untuk engkau meminta permintaan apa saja akan diberikan oleh Allah. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, aku minta cuma satu, jangan ada sampai umatku yang masuk ke dalam api neraka. Disampaikan oleh malaikat Jibril, kata Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Aku akan berikan kepada engkau, wahai Muhammad, sampai engkau kenyang dengan permintaan. Jadi kata Sayyidina Hasan bin Thabit, qara'na fid duha wala sawfa yu'ti. Kami baca di dalam surah Ad-Duha, wala sawfa yu'ti, ada ayat wala sawfa yu'ti, kamu akan diberikan. Fasarra qulubana dzakal ata'u. Maka hati kami ketika membaca pemberian tersebut merasa bahagia, merasa senang. Wa hasyaka ya Rasulullah taradha wa fina man yu'adzibu aw yusa'u. Dan tidak mungkin bagi engkau, wahai Rasulullah, engkau merasa ridha kalau ada di antara kami salah satu umatmu yang diazab atau disakiti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kalau berbicara urusan rahmat, nggak ada bandingannya Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan Nabi siapapun. Bahkan Nabi Musa itu pernah dalam satu masa kesabarannya itu berada di puncak. Nabi Musa alaihissalam itu meminta kepada Allah, fafrukir bainana wa bainal fasikin. Ya Allah, pisahkan sajalah antara aku dengan umatku yang fasik-fasik itu. Nabi Musa minta, pisahkan saja ya Allah antara aku sama umatku yang fasik itu. Gak mau lagi Nabi Musa, udah gak sanggup pikiran. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Syafaati li ahli kabairi min ummati. Bukannya malah dipisahin, justru Nabi bilang, syafaatku itu aku untukkan kepada orang-orang yang membuat dosa besar di kalangan umatku. Jadi makin dosa besar, makin nanti kemungkinan dapat besar
syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah mengusir satupun daripada umatnya karena bentuk rahmatnya Nabi. Dan pujiannya Sayyidina Hasan bin Thabit diantaranya adalah khuliqta mubarra'an min kulli khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Apa sebelumnya? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin wa annaka ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Apa sebelumnya? Engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mubarra'an min kulli aibin. Engkau itu bersih, kosong daripada segala keburukan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau itu wahai Nabi Muhammad, kata Sayyidina Hasan bin Thabit. Ini depan Rasulullah cakapnya ya. Seakan-akan engkau itu wahai Rasulullah ketika diciptakan itu sesuai requestnya engkau sendiri. Kita kan kalau misalnya kita dikasih kesempatan request sama Allah, gimana cara pembentukannya kita, tubuh kita sendiri, pasti bukan maunya yang terbaik, yang hidungnya mancung, yang matanya belok, warnanya kalau bisa warna-warni, hijau kah, biru kah, yang alisnya tebal, gak pakai diklir-kelir, pokoknya setampan mungkin, yang tubuhnya kalau bisa bukan six pack lagi, eight pack atau ten pack, terserah lah, badan kekar, pokoknya kan yang sesempurna mungkin. Tapi Nabi SAW itu disebut oleh Hasan bin Thabit, kamu ini ya Rasulullah diciptakan oleh Allah, sempurnanya itu seakan-akan kamu request sendiri, padahal kan Nabi Muhammad kan gak request. Apa ya? Alhasil artinya, saya lupa qasidahnya, artinya itu diantara qasidahnya beliau, dan wa ahsanu minka lam tarakattu ainu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan yang lebih baik daripada engkau tak pernah ada mata ini yang pernah memandangnya wahai Rasulullah, dan yang lebih indah daripada engkau belum ada wanita yang pernah melahirkannya wahai Rasulullah. Itu Hasan bin Thabit sampai dibuat sama Nabi SAW satu mimbar. Mimbar itu bukan dipakai untuk khutbah atau enggak, itu khusus untuk Hasan bin Thabit memuji-muji Rasulullah, syairnya. Makanya kalau ada orang kok sekarang maulid Nabi nggak boleh, baca qasidah nggak boleh, ini ya apa sih? Nabi saja dengar kok, Nabi saja sampai siapin mimbar kok. Ini bukan saya ngomong ngarang-ngarang, dalam hadis kitab lengkap, cari di Sahih Bukhari, Muslim, cerita ini masalah ada semua di sini. Ya, jadi Shaddad ibn Aus ini yang meriwayatkan hadis ini adalah keponakannya Hasan bin Thabit, dan beliau ini termasuk salah seorang dari kalangan Ansar. Ya, Abu Darda pernah bilang menceritakan Shaddad ibn Aus ini. Kata beliau, inna likulli ummatin faqihan wa inna faqiha hadhil ummah Shaddad ibn Aus. Setiap zaman itu ada fakihnya, ada orang yang paling ahli fikihnya. Dan yang paling ahli fikih di zaman ini adalah katanya Shaddad ibn Aus. Kata Abu Darda, wa inna minan nas ma yu'ta ilman wa la yu'ta hilman. Dan ada sebagian orang yang Allah berikan ilmu, tapi Allah nggak berikan kebijaksanaan. Ilmunya itu tidak digunakan dengan kebijaksanaan. Tapi katanya Abu Darda, adapun Shaddad ibn Aus ini Allah berikan ilmu dan Allah memberikan kebijaksanaan kepada dia. Lalu dikatakan innahu faddala 'alal ansar bi khoslatain. Shaddad ibn Aus ini dimuliakan di kalangan kaum Ansar karena dua hal. Yang pertama, bibayan idza nutik wa biqatmi idza ghalab. Shaddad ibn Aus ini kalau berbicara omongannya sangat jelas. Ketika menjelaskan itu, orang kalau mendengar ucapan Shaddad ibn Aus ini betul-betul faham dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Shaddad. Itu yang pertama, wa biqatmi idza ghalab. Dan Shaddad ibn Aus ini adalah orang yang suka atau yang mudah menahan amarah kalau beliau sedang marah. Ya, dan dikatakan beliau bertahun-tahun tidak pernah tidur karena setiap kali beliau mau tidur, beliau gelisah, bolak-balik di atas tempat tidur, bolak-balik. Akhirnya beliau mengatakan, Allahumma innan nar qad ashartani, ya Allah, neraka sudah membuat aku gila, sudah membuat aku takut. Wa adhabat anin naum, dan membuat hilang rasa ngantuk daripada diriku. Tsumma yaqum fayusalli hatta yasbah. Dan akhirnya beliau yang awalnya mau tidur, beliau bangun dan beliau sholat sampai masuknya waktu subuh. Dan ini pernah terjadi di zaman terhadap kepada Imam Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf. Ada seorang ulama di Yaman, di Tarim tempat kita belajar, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Itu yang punya marga As-Saggaf pertama kali.
Itu dikatakan selama 40 tahun nggak pernah tidur. 40 tahun nggak pernah tidur. Ditanya, kenapa ya Habib? Antum 40 tahun nggak pernah tidur. Kata beliau, "Kif aku mau tidur? Gimana caranya saya bisa tidur? Setiap kali saya berbaring ke kanan, saya melihat surga. Setiap kali saya balik ke kiri, saya lihat neraka. Kalau saya balik ke kanan, saya lihat surga. Saya mau banyak-banyak ibadah supaya cepat masuk ke surga. Kalau saya balik kiri, lihat neraka, saya nggak mau lalai di dalam tidur saya takut bisa masuk ke neraka. Saya juga banyak-banyak ibadah supaya tidak masuk ke dalam api neraka." 40 tahun beliau tidak pernah tidur. Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sudafi.